Shalom, selamat siang Tribuners. Apa kabar hari ini? Kami berharap para Tribuners senantiasa sehat dan tetap sukacita. Setelah seminggu beraktivitas, tentunya kita perlu di-refresh kembali. Tidak hanya jasmani, tentunya juga rohani. Nah, kali ini Tribun Medan hadir dengan sebuah program baru, yakni Cahaya Iman. Dalam program ini kita akan membahas seputar iman Kristiani dan nantinya kita juga bisa berbagi inspirasi. Dan kami berharap melalui program ini para Tribuners Medan yang menyaksikan bisa mendapatkan nilai positif dan bertumbuh dalam iman. Untuk episode pertama kita hari ini, kita akan mengangkat tema krisis menjadi peluang. Sesuai dengan kondisi pandemi yang saat ini melanda dunia, termasuk Indonesia, tentunya hal ini berdampak langsung terhadap kita. Selama pandemi, banyak hal yang kita alami, usaha bangkrut, para pekerja yang di PHK, para penjual yang harus mengalami kerugian karena dagangannya yang tidak dapat terjual, bahkan beberapa dari kita harus kehilangan orang yang kita cintai akibat terpapar virus corona. Nah, kondisi ini tentunya sangat berat jika kita hadapi hanya berdasarkan kita sebagai manusia. Hari ini kita akan membahas mengenai krisis menjadi peluang, dan saat ini telah hadir bersama kita Bapak Domo Silaban STH MPDK yang merupakan Ketua Umum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan juga Ketua MGMP PAK SMA Kota Medan. Apa kabar Bapak? Salam baik, kabar baik. Nah, Bapak ini juga merupakan guru jemaat GKPI Simalingkar B, benar ya Pak? Benar. Dan Bapak ini sudah lama melayani di jemaat GKPI Immanuel Simalingkar B. Oke, langsung aja kita mulai acara kita ya Pak ya. Boleh dijelaskan ke Tribuners nih Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan krisis menjadi peluang? Nah, yang saya pahami atau secara umum kita melihat yang namanya krisis artinya ada sesuatu kendala atau ada sesuatu yang disebutkan dengan kekurangan, ya. Kita ibaratkan kalau krisis itu adalah merupakan sesuatu tantangan. Nah, contoh bangsa negara Indonesia pernah mengalami krisis namanya moneter, artinya krisis secara ekonomi. Secara ekonomi Indonesia tidak mampu atau kurang mampu untuk berdiri, perlu bantuan orang lain. Nah, jadi kalau di dalam secara iman orang Kristen yang disebut krisis itu adalah sesuatu keimanan yang menunjuk kepada iman. Nah, boleh didefinisikan bahwa yang menunjukkan iman adalah bahwa Paulus berkata bahwa gereja itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Jadi yang gereja yang tidak kelihatan itu adalah iman manusia. Jadi iman manusia itu pun bisa mengalami krisis kalau tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhannya. Nah, seperti di masa sekarang, ini adalah masa pandemi, masa-masa sulit bagi seluruh manusia, ya. Baik di negara kita, baik kita sendiri pun mengalami ini. Nah, namun kita dalam hal ini tidak boleh menyerah karena kita memiliki iman. Kita tidak boleh takluk oleh krisis keadaan yang membuat kita mau jatuh. Tapi karena kita memiliki sesuatu, yaitu Allah kita yang mampu membangkitkan kita dari keterpurukan, maka kita memanfaatkan peluang yang ada. Itu apa peluang itu yang disebutkan adalah iman kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu adalah hal yang lebih terpenting. Demikian. Sebagai renungan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, ayat Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Saya akan membacakan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Untuk renungan kita hari ini kami persilahkan kepada Bapak Domo. Shalom bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih,
renungan kita di siang hari ini. Sungguh luar biasa, Tuhan berikan kepada kita kesempatan, diberi kesehatan kepada kita untuk berkumpul, terlebih di dalam acara Cahaya Iman yang ditayangkan oleh Tribun Medan. Nah, ada yang perlu kita pahami sebelum masuk kita kepada penjelasan nats Alkitab. Yang pertama, kita pahami dulu yang disebut dengan latar belakang 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Kenapa Paulus menuliskan ayat-ayat yang demikian? Tentu ada yang melatar belakangi. Yang pertama, memang Korintus ini adalah tulisan Paulus, ya, yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa dituliskan surat ini? Karena jemaat di Paulus pada saat itu sangat minim atau krisislah kerohanian yang dialami orang-orang yang ada di Korintus pada saat itu. Korintus itu adalah sebuah kota. Nah, jadi karena itulah Paulus mau mengingatkan kembali, mau menguatkan kembali orang-orang yang ada di Korintus. Namun pada intinya dalam latar belakang nats tadi yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10 itu adalah intinya adalah di ayat yang ke-7. Yang dituliskan di situ adalah di ayat yang ke-7. Tani baca. Boleh dibacakan? 2 Korintus 4 ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, inilah yang menjelaskan sebenarnya kepada kita bahwa Paulus melihat ada kelemahan-kelemahan di dalam diri orang-orang yang ada di Korintus pada saat itu. Maka masalah itu perlu diperbaiki. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, hidup di zaman ini memang kita mengakui banyak berbagai kesulitan yang kita hadapi, banyak kendala dan tantangan dan yang memberi warna hidup, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, kehadiran persoalan terlebih yang secara umum kita buat persoalan dunia adalah masalah COVID-19. Ini tentu sangat mempengaruhi kehidupan kita bersama, baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari pekerjaan atau kesehatan, yang sangat mempengaruhi keburukan di dalam kehidupan kita. Namun hal itu Tuhan izinkan kepada kita, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih. Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita. Namun Tuhan sebenarnya menanti ketika ada terjadi hal-hal seperti itu di dalam kehidupan manusia. Tuhan menantikan kepada siapakah orang berlutut, kepada siapakah manusia itu akan mengadu. Apakah memang kita harus mengandalkan pemikiran kita sendiri? Haruskah kita mengandalkan kepribadian kita, kepintaran kita, keegoisan kita, sehingga kita melupakan bahwa ada yang lebih berkuasa di dalam diri kita ini? Nah, oleh karena itu memang kita harus menjadi orang yang bijaksana, sama seperti Paulus, ya. Dia memberikan kebijaksanaan kepada orang-orang di Korintus, mencoba mengingatkan, jangan lemah, ya, tapi harus bangkit daripada keterpurukan. Nah, kita ingat sejarah yang terjadi kepada diri Salomo ketika dia diperhadapkan dengan persoalan di antara dua orang ibu yang mengakui bahwa anak ini adalah anaknya, ya. Tapi pada saat itu Salomo hanya meminta kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan, mana yang harus ditentukan, mana yang harus dipilih. Dan akhirnya Salomo mendapatkan hikmat dan menemukan jawaban yang benar di dalam hidupnya, sehingga tidak ada yang mempersalahkan Salomo pada saat itu. Demikianlah kita, saudara-saudara yang terkasih, kita di dalam hidup ini pun bukan tipe orang Kristen itu mengatakan menyerah. Bukan tipe orang Kristen mengatakan aku tak sanggup lagi. Kenapa? Karena kita memang memiliki Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dengan ada sebuah ilustrasi seperti ini, saudara-saudara yang terkasih, sebelum melanda pandemi ini, ada seorang ibu, kita katakanlah Boru Situmeang, ya, orang Batak. Dulu ibu ini adalah pengusaha catering,
ya, pengusaha cateringnya sangat maju pesat ya sebelum pandemi. Nah, namun setelah pandemi ini terjadi, ibu ini mengalami penurunan pemesanan. Kenapa? Karena pesta pun sudah dilarang, ya kan? Selama pandemi ya, Pak. Ya. PPKM pun berjalan terus Berlanjut ya, sampai sekarang. berlanjut sampai sekarang, tidak habis-habisnya. Nah, jadi selama 2 tahun itu, selama 2 tahun pandemi ini, ibu itu mengalami kurang pendapatan dari catering. Tapi ibu ini tidak menyerah, tidak mencari sesuatu yang negatif untuk melanjutkan kehidupan. Tapi dia datang untuk bersujud ke hadapan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk diberikan hikmat atas apa yang terjadi kepada dirinya. Lalu dia terpikir untuk menjual masker, ya. Lalu ketika pandemi ini dulu awal-awalnya masker begitu mahal, dia menjual masker ini, dan beberapa bulan kemudian harga masker pun turun juga. Tetapi ibu Borutum yang ini bukan juga makin kendor imannya, tapi makin diteguhkan. Lalu apa yang dipikirkan oleh ibu Borutum yang ini? Karena masker juga sudah murah, tidak mungkin lagi sudah banyak yang menjual. Lalu ibu itu juga kembali bersujud kepada Tuhan, memohon hikmat kepada Tuhan atas apa yang dalam. Lalu dia mencoba kembali untuk membuat catering untuk orang-orang yang isoman, dilengkapi dengan vitamin C-nya, dilengkapi dengan makanan yang bervitamin, dan mulai pada saat itulah banyak pesanan yang masuk kepada ibu Borutum yang lalu usahanya pun maju. Nah, dari cerita itu kan kita bisa memahami bahwa di dalam hidup ini memang tidak boleh kita katakan tidak ada yang namanya krisis, tidak ada yang namanya cobaan. Itu pasti ada terjadi kepada diri kita. Nah, itu iman kita lagi diuji. Bagaimana kita menghadapi suatu persoalan-persoalan yang terjadi di dalam diri kita. Namun, mari kita belajar memang, saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan juga memang mengharapkan, kita kan ciptaan Tuhan, made hand God. Kita kan buatan tangan Tuhan. Tentu kita sebagai ciptaan mengakui ontologinya Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita harus mengandalkan Tuhan itu sebenarnya di dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan apa yang kita punya, atau kepandaian kita, atau pemikiran kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam kesempatan ini memang kita akui banyak orang gara-gara pandemi, gara-gara suasana kehidupan sekarang, banyak orang-orang yang mengalami stres, banyak orang-orang yang mengalami kehilangan iman. Kenapa terjadi seperti itu? Apalagi kalau di zaman sekarang keluarga meninggal akibat COVID, ya, banyak orang tidak menguatkan imannya. Kenapa? Karena mereka ada pemahaman yang salah. Sekalipun mereka merasa berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan kok tidak memberikan penyembuhan kepada keluarga. Nah, jadi pemahaman seperti ini memang itulah yang membuat iman kita menjadi, bolehlah saya katakan, gugur. Kenapa gugur? Karena memang segala sesuatunya Tuhan izinkan kepada umat manusia. Kepada siapapun Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Tetapi yang terjadi itu kepada manusia, kita harus mengaminkan adalah segala sesuatunya untuk kebaikan kita bersama. Nah, di dalam hal ini, di mana orang-orang yang saya katakan tadi, kenapa orang-orang yang terpuruk sekarang tidak mau mereka bangkit, malahan jadi mengikuti keadaan, malah stres, malah mencari jalan lain, malah ada yang mencuri, tidak mampu lagi mempertahankan hidup, ada yang merampok. Nah, inilah yang menandakan ciri-ciri yang tidak mampu menunjukkan imannya di tengah-tengah krisis seperti ini. Nah, itu bukanlah anak-anak Tuhan yang mencirikan seperti itu. Tetapi anak-anak Tuhan itu adalah tidak ada kata menyerah di dalam kehidupannya. Kita ingat, ibu bapak, saudara-saudara terkasih, mari kita baca
di Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 8. Di Matius 11 ayat 28. Saya yang akan bacakan Matius 11 ayat 8. Begini firman Tuhan, Matius 11 ayat 8, Ayat 28. ayat 28. ayat 20, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, dengan ayat ini, mari kita jadikan sebagai motivasi. Tuhan menjamin keselamatan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tidak ada alasan kita sebaik atau seburuk apapun keadaan kita, mari kita mengandalkan Tuhan di dalam diri kita. Alkitab menuliskan sebanyak 365 kali. Di situ dituliskan tentang jangan khawatir. Bahwa boleh kita bandingkan bahwa hari 1 tahun itu adalah sebanyak 360. Dan Tuhan menuliskan lewat Alkitabnya adalah 365. Berarti kita tiap hari lebih. Tuhan katakan jangan pernah khawatir akan kehidupan kita. Oleh karena itulah, marilah pandanglah salib Tuhan itu. Marilah kita kenali Tuhan yang kita imani. Tuhan itu cinta kepada kita. Tuhan itu sayang kepada kita. Tapi Tuhan tidak suka melihat orang yang suka menyerah. Maka di dalam krisis sekarang, apa yang harus kita berbuat? Selain daripada meningkatkan imun, kita juga harus meningkatkan iman yang terutama kepada Tuhan. Nah, untuk itulah kita harus pintarlah mencari dan bijaksana mencari peluang di tengah krisis. Ya, maka Tuhan akan menyatakan pertolongan kepada kita yang penuh ajaib. Amin. Amin. Itu tadi perenungan yang sudah dibawakan oleh Bapak Dumu. Nah, berarti kita belajar dari 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10 ya, Pak ya. Ya. Nah, sedikit tadi juga mau menanyakan ini, Pak. Kira-kira nih ya kan, apa yang bisa kita lakukan itu pada saat ini, aplikasi yang paling tepat ya yang kita lakukan itu pada saat kita saat ini mengalami krisis, Pak. Ya. Nah, Alkitab banyak menuliskan kisah-kisah tentang kehidupan manusia pada masa lampau, dan itu bisa juga kita imani, dan bahkan harus kita imani sampai sekarang. Saya ambil contoh kisah Ayub. Ayub kehidupannya adalah orang yang sangat benar di hadapan Tuhan, sangat benar di hadapan Tuhan. Namun iblis mendatangi Allah, ingin mencobai benarkah Ayub itu setia kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan mengizinkan asal jangan iblis mencabut nyawa Ayub. Lalu Ayub pun dicobai oleh iblis. Dicobai iblis dengan mengambil semua hartanya, ya. Semua anak-anak Ayub itu meninggal. Ya. Bahkan Ayub yang paling parah adalah penyakit kustanya. Nah, namun kita lihat dari cerita Alkitab yang menuliskan Ayub itu tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah di dalam hidupnya. Sekalipun seperti itu, walaupun istrinya menjadi sesuatu yang menjadi lawan imannya, karena istrinya berkata, mengapa engkau mempercayai Allah yang seperti itu? Padahal cobaan sudah berulang kali ya. Iya, cobaan sudah diberikan, anaknya sudah meninggal. Anaknya sudah meninggal dan dia diberikan penyakit kusta. Nah, tapi karena imanlah Ayub menjawab, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya bahwa Ayub sangat mengimani bahwa segala sesuatunya adalah dari Dia, dari Tuhan yang pemberi hidup. Nah, itu dia. Nah, berarti tadi Bapak sudah jelaskan kita harus belajar juga dari kehidupan Ayub ya. Jadi beberapa kali Ayub itu dicobai Tuhan, tapi tetap dia itu memegang imannya, gitu ya. Meskipun keluarganya, anak-anaknya semuanya sudah meninggal, sudah diambil Tuhan, tapi dia tetap meyakini dengan imannya. Nah, oke, berarti teman-teman Tribuners, ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya sebagai kesimpulan kita dalam renungan kita hari ini. Yang pertama itu orang Kristen itu tidak menyerah. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian tadi kita juga harus pandai-pandai untuk mencari peluang
di tengah krisis, Iya, gitu ya. benar. Jangan memandang krisis ini dengan hal yang negatif ya Pak ya, tapi Iya. kita harus benar-benar bisa melihat krisis ini gimana bisa menjadi hal yang positif atau menjadi peluang bagi kita. Ya, jangan Baik. mau ditaklukkan oleh krisis. Oke. Ya. Demikian program Cahaya Iman kita hari ini. Sebelum mengakhiri acara kita, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Domo Silaban yang sudah Ya. mau memberikan waktu beserta renungannya Ya. kepada kita saat ini. Dan semoga kita semakin dikuatkan dan kita semakin bisa lebih baik lagi ke depannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya Nelly beserta rekan saya Tania Meliala, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.